Hai semuanya, perkenalin nama aku Uci. Jadi saat ini aku lagi tinggal di Taiwan. Di video kedua aku kali ini, aku mau bikin video dengan topik yang sama, yaitu tentang virus corona. Jadi sebenarnya di video pertama aku benar-benar enggak kepikiran mau bikin video untuk upload di YouTube. Jadi cuma iseng-iseng aja. Tapi setelah kemarin aku lihat di berita di Indonesia positif coronanya udah tinggi banget, padahal belum ada 1 bulan, udah sekitar 1.100 lebih. Dan itu bikin aku sedih banget karena di Indonesia itu keluargaku tinggal di Indonesia, teman-teman aku, sahabat dan orang-orang yang aku cintai ada di Indonesia. Jadi di video aku kali ini aku mau coba share apa yang kita terapin di Taiwan supaya bisa bantu teman-teman di Indonesia untuk memerangi corona bareng-bareng. Jadi Taiwan sendiri adalah negara kecil yang letaknya cuma 110 mil dari Cina. Cuman kita ada beda negara dan Taiwan sih bilangnya kayak gitu, cuman karena Cina enggak mengakuinya, jadi hubungan Taiwan sama WHO itu kita enggak punya hubungan kerjasama gitu. Jadi dalam memerangin corona ini sendiri, Taiwan cuman mengandalkan dirinya sendiri. Dan ada 2 hal yang dilakuin di Taiwan menurut aku yang membuat ini berhasil. Jadi pertama itu adalah pemerintahnya, dan yang kedua adalah masyarakatnya. Pemerintahnya itu melakukan banyak hal. Tentunya di Indonesia pemerintahnya juga udah melakukan banyak hal. Cuman ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dari Taiwan. Yang pertama, Taiwan pemerintahnya itu dari awal diketahuinya ada virus corona, mereka tuh langsung bergerak cepat menutup. Jadi Taiwan itu nggak diakui sama PBB karena hubungan politik sama Cinanya masih nggak baik. Jadi bisa dikatakan dalam memerangi corona ini Taiwan itu benar-benaran cuman sendirian. Cuman strateginya Taiwan itu cuman ada 2, yaitu 3, sekitar 3. Yang pertama itu cuman kewaspadaan diri, dan yang kedua itu tindakan proaktif, dan yang ketiga itu adalah berita yang sangat jelas dan sangat terbuka. Jadi di Taiwan sendiri itu masyarakatnya itu dari dulu emang benar-benar udah memperhatikan kesehatan. Dari yang aku tahu, sebelum virus corona ini muncul, Taiwan udah sangat membatasi kedatangan penduduk atau turis dari Cina karena ada beberapa masalah politik. Jadi setelah ada virus corona itu, mereka baru tutup tanggal 6 Januari baru ditutup, dan sama sekali penduduk Cina nggak boleh masuk kayak gitu. Jadi hubungan luar negeri atau hubungan politik yang kurang baik ini benar-benar membantu Taiwan sih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku yang sangat berhasil atau bisa banget membantu itu ada 2 hal, yaitu kebijakan pemerintahnya yang pertama, dan yang kedua adalah masyarakatnya itu sendiri. Jadi kebijakan pemerintah yang pertama itu pemerintahnya memang udah proaktif, dan memang Taiwan itu adalah negara kecil, jadi mungkin ngaturnya lebih gampang. Tapi kalau di Indonesia karena negaranya besar dan kita juga susah banget buat ngatur, apalagi negara Indonesia itu masih negara berkembang, sementara Taiwan adalah negara yang udah cukup maju. Cuman mungkin di sini itu ada perbedaan antara WHO sama masyarakat Taiwan sendiri. Jadi WHO bilang, dan aku juga lihat banyak banget dokter di Indonesia yang bilang kita itu nggak perlu pakai masker, sama sekali nggak perlu, orang sehat nggak perlu pakai masker.
Tapi di Taiwan sendiri, meskipun WHO mengatakan seperti itu, tapi kita di Taiwan dianjurkan banget buat pakai masker kayak gitu. Jadi yang pertama, pemerintahnya itu mengambil alih semua produksi masker dan mengambil alih distribusinya. Jadi distribusi masker diambil alih sama pemerintah. Cara pendistribusiannya itu satu minggu satu orang cuma bisa dapat 3 dan itu diambil sekali. Bisa diambilnya misalnya caranya itu kayak gini, misalnya KTP aku atau izin tinggal aku itu angka belakangnya itu ganjil. Jadi karena angka belakangnya ganjil, otomatis aku bisa ngambilnya itu di hari ganjil kayak Senin, Rabu, sama Jumat. Begitu juga dengan yang genap. Yang genap juga bisa ngambil di hari yang genap. Jadi kayak Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di hari Minggunya semua bisa ngambil. Jadi aku nanti bakal tunjukin sama kalian videonya, antriannya panjang banget kayak gitu. Jadi waktu ngantri itu kita bisa ngambil masker, juga bisa ngambil alkohol. Jadi di sini itu sama sekali nggak boleh memahalkan atau meng-up harga masker ataupun alkohol kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau ada orang yang baru datang dari luar negeri atau bepergian ke negara-negara asing, mereka di Taiwan mereka menerapkan karantina 14 hari. Kalau misalnya kayak mahasiswa, universitasnya bakal melakukan karantina. Tapi kalau penduduk Taiwan atau orang yang nggak tinggal di dorm kayak gitu, mereka bakalan dikarantina di rumah. Cuman hebatnya di Taiwan ini mereka punya banyak banget kamera di mana-mana, bahkan di tempat yang terbuka atau di tempat yang terpencil banget mereka tuh punya kamera. Jadi ini mempermudah mereka buat ngecek atau buat mengawasin orang-orang yang diharuskan karantina. Jadi kalau mereka misalnya melanggar, polisi bakalan dengan mudah mengetahui karena ada kamera di mana-mana. Dan dendanya itu sekitar 1 juta NT, kalau dirupiahin sekitar 530 juta. Dan itu banyak banget. Jadi ini membantu banget kayak gitu. Terus berikutnya masyarakatnya di Taiwan sendiri itu masyarakatnya sebelum adanya virus corona pun, kalau misalnya kita flu biasa aja mereka pasti pakai masker. Jadi cara berpikir mereka itu beda banget. Cara berpikir mereka itu kalau mereka nggak pakai masker, otomatis mereka akan nyebarin virus itu atau flu-nya mereka ke orang lain, dan itu artinya akan merugikan orang lain. Jadi mereka pasti pakai masker. Pertama kali aku datang ke Taiwan, aku belum tahu tentang hal ini dan aku pakai masker. Aku nggak pakai masker, dan waktu aku bersin di tempat publik dan masyarakat Taiwan kayak ngeliatin aku dengan sinis gitu. Jadi ini benar-benar di sini tuh benar-benar semuanya mementingkan kepentingan umum. Jadi semua memakai masker. Apalagi di dalam kasus corona ini hampir 90%, aku rasa 90% penduduk Taiwan semuanya pakai masker. Meskipun WHO sendiri nggak menganjurkan orang sehat buat pakai masker. Bahkan di sekolah aku sendiri itu diwajibkan pakai masker waktu kita masuk kelas. Jadi sekarang di Taiwan ini sekolah masih tetap buka kayak biasa, terus perkantoran juga masih buka seperti biasa, cuman nggak dianjurin keluar atau pergi di tempat umum atau di tempat yang ramai atau berkumpul dengan banyak orang. Sebenarnya kebijakan di Indonesia tuh menurut aku udah bener banget, soalnya lebih baik di rumah sih, bener-bener emang harusnya di rumah aja, nggak usah keluar supaya penyebarannya itu berhenti. Cuman kalau misalnya kita terpaksa banget nggak bisa di rumah, tinggal di rumah, menurut aku sih memang kita harus banget pakai masker sih, kalau menurut aku. Tapi aku nggak tahu lagi kalau menurut kalian kayak gimana, nanti kalian bisa komen aja. Kalau menurut aku sih memang harus pakai masker, karena kita nggak mungkin bisa jaga jarak sekitar 1 meter sama orang lain, sementara
aktivitas kita itu mengharuskan kita kayak bergerak cepat gitu, jadi kita nggak bisa kayak jaga jarak 1 meter terus kan, pasti nanti ada kecolongannya, jadi lebih baik pakai masker. Cuman cara pakai masker yang benar itu juga harus dipikirin banget karena jangan sampai dengan pakai masker itu malah jadi bumerang buat kita. Jadi pakai masker yang benar itu kita nggak boleh nyentuh bagian depannya, bagian ini, sebentar, bagian ini kita tuh nggak boleh nyentuh bagian ini, karena kalau misalnya kita udah pernah pakai, kalau misalnya orang lain itu udah bersin atau ada virus yang udah ada di sini, otomatis kalau kita sentuh itu kita tetap akan kena. Jadi yang harus kita lakuin adalah waktu kita mau pakai masker, kita itu yang pertama kita tuh harus kayak gini aja, kita pakai biasa, yang disentuh ininya doang aja. Jadi kalau pakai masker kayak gini, dan jangan disentuh bagian sininya, karena aku masih lihat banyak banget teman-teman atau orang Indo yang masih nyentuh walaupun mereka pakai masker. Jadi itu tuh nggak dianjurin banget, jangan disentuh bagian depannya, karena itu bakalan kayak mubazir gitu. Kalian udah pakai masker tapi kalian masih tetap sentuh. Jadi kalau pakai masker harus banget ketat pemakaiannya, maksudnya kayak kalian nggak boleh pegang-pegang. Kalau mau lepas ya udah dilepas bagian sini aja. Dan biasanya kalau aku habis selesai pakai, aku naruhnya tuh kayak gini aja, jangan ditaruh kayak gini, oke? Kayak gitu. Jadi di Taiwan sendiri itu mereka semua pakai masker, itu aja sih kalau menurut aku. Jadi di Taiwan kita nggak ada trik khusus yang benar-benar kayak gimana banget. Bahkan di sini juga semua masih berjalan seperti biasa. Jadi harapan aku buat kedepannya mungkin ini bisa bantu menambah pengetahuan atau bisa buat masukan buat teman-teman di Indonesia. Semua orang bisa beropini. Aku cuman share aja apa yang orang Taiwan lakuin dan apa yang aku lakuin di sini, sehingga sampai sekarang tuh di Taiwan sendiri sampai sekarang itu udah ada 298 kasus per hari ini dan cuma 2 yang meninggal. Sebenarnya sampai tanggal 16 Februari ya, sampai 16 Februari itu cuma sekitar 57-an kasus. Cuman setelah itu melonjak naik karena banyak orang Taiwan yang misalnya mereka kerja di luar negeri ataupun sekolah di luar negeri, mereka balik dan otomatis pemerintah atau masyarakatnya nggak bisa nolak karena mereka adalah warga negara Taiwan, dan akhirnya angkanya melonjak. Cuman mereka bilang sih kita nggak bisa buat apa-apa karena mereka memang orang Taiwan. Cuma aku rasa sih masih sangat terkendali sih, gitu. Jadi aku harap dengan aku bikin video ini bisa bantu teman-teman buat tahu gimana caranya Taiwan buat melakukan atau buat melawan virus corona. Meskipun kita sendirian, maksudnya meskipun Taiwan itu sendiri harus bekerja sendirian. Jadi masyarakatnya itu benar-benar hampir semuanya itu pakai masker dan mereka dengan rajin pakai hand sanitizer. Kalau aku sendiri sebenarnya aku tuh cuman pakai hand sanitizer kalau aku habis dari bus atau kalau aku habis dari luar, dan aku nggak berusaha keras nggak megang muka. Kalau sekarang misalnya ada di rumah otomatis nggak apa sih karena udah cuci tangan, tapi kalau di luar aku nggak pernah yang pakai hand sanitizer banyak banget kayak misalnya di semua tempat, enggak, karena hand sanitizer di sini juga terbatas kayak gitu. Jadi di akhir kayaknya itu aja. Akhirnya aku cuma mau bilang kalau misalnya teman-teman di Indo memang
bisa tinggal di rumah aja, memang lebih baik banget buat tinggal di rumah aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, harus keluar, kalau menurut aku pribadi dan pengalaman aku di Taiwan juga, orang-orang di Taiwan, lebih kalian pakai masker, cuman jangan disentuh, dan habis megang apa-apa kalian harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan aku harap ini, kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya ini bisa dilakuin, semua melakukan itu bisa banget stop, karena semua tinggal di rumah dan yang keluar cuma beberapa aja dan pakai masker, dan menurut aku itu bakalan baik gitu. Opini aku, menurut aku pribadi, pemerintah di Indo itu masukkan aja, kayaknya juga harus bisa banget nyontoh Taiwan, kayak misalnya mengambil alih distribusi masker, juga hand sanitizer, dan bisa dilakuin di Indo. Mungkin karena pulaunya banyak, jadi mungkin, dan negaranya besar, mungkin masih bakalan susah banget. Jadi pesan aku buat teman-teman, kalau misalnya kalian bisa nemuin masker, lebih baik banget, walaupun harganya agak mahalan dikit, itu nggak apa-apa, beli aja, udah aku gitu sih. Ya, gitu aja. Semoga bermanfaat, dan mari kita lawan virus corona bersama-sama. Semoga semuanya tetap sehat, dan terima kasih udah nonton. Bye. Ini adalah antrian panjang buat ngantri beli masker sama alkohol, dan kita lihat semua orang pakai masker karena lebih baik mencegah daripada mengobatin kan. Jadi tetap semangat, Cayo, dan jangan lupa pakai maskernya dan subscribe, oke? Bye.